Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang namanya salah satu ini materi dalam bunyi kayak gitu. Kemarin kita udah bahas materi tentang bunyi kayak gitu. Nah, salah satu yang kita bahas kemarin udah ada yang namanya intensitas bunyi ya. Intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Masih ingat nggak? Intensitas bunyi adalah perbandingan antara daya per dengan luas penampang bunyi kayak gitu ya. Nah, dalam hal ini karena dayanya kena luas penampangnya adalah luas penampang bola, maka persamaannya adalah I sama I per dengan 4 pi R kuadrat. Ingat ya, ini materi yang kemarin ya. Sebelumnya juga kita udah bahas tentang yang namanya taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi. Apa kemarin definisi taraf intensitas bunyi? Taraf intensitas bunyi adalah perbandingan logaritma ya TI sama dengan perbandingan logaritma antara intensitas bunyi per dengan intensitas ambang pendengaran. Karena ini bersifat logaritma, maka untuk mencari nilai mutlaknya dikali 10 di sini. Nah, lanjutnya ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya tuh efek Doppler kayak gitu. Ini juga bagian dari bunyi kayak gitu. Nah, nama yang akan kita bahas hari ini adalah efek efek Doppler. Ini beruntun ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus lihat dulu video tentang intensitas bunyi atau dan juga materi tentang taraf intensitas kayak gitu. Nah, efek Doppler itu apa sih kayak gitu? Ini sekedar pengantar dulu ya. Efek Doppler itu apa sih? Efek Doppler. Jadi kan efek Doppler itu dia pernah nggak kalian ngerasain kejadian kayak gini? Misalnya nih ada sebuah ambulan kayak gitu. Nah, ini membawa sesuatu. Wiu, 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 kan bunyi tuh. Nah, ketika dia bunyi, kalian berada di sini, kalian merasa nggak ada perubahan kayak gitu? Ada perubahan yang mempengaruhi dari frekuensi bunyi dari si ambulan. Bisa saja kecepatan udara, bisa saja ketika dia gerak lebih cepat, bisa saja dia mendekati kalian. Itu yang mempengaruhi frekuensi yang kalian dengar, frekuensi bunyi yang kalian dengar. Nah, efek Doppler itu mempelajari tentang itu kayak gitu. Jadi apa itu efek Doppler? Efek Doppler ya kalau bahasa ininya adalah perbandingan antara frekuensi yang didengar pengamat dengan frekuensi sumber, frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber dengan frekuensi sumber kayak gitu. Sorry, ini mana stikku dengan frekuensi sumber. Kayak gitu ya. Nah, ingat ya, apa tadi efek Doppler? Perbandingan frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber. Jadi, ya kalau efek Doppler itu gimana? Frekuensi pengamat itu kita simbolkan dengan FP, gitu. Frekuensi pengamat. Frekuensi sumber itu kita simbolkan dengan Fs. Nah, masalah sekarang gimana menentukan apa yang mempengaruhi FP dan apa yang mempengaruhi Fs kayak gitu. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, FP itu sebanding dengan atau cara nyarinya adalah V plus minus VP kayak gitu. V di sini adalah kecepatan udara gitu. V di sini adalah kecepatan udara. Biasanya normalnya kalau nggak ada angin, kalau misalnya normal-normal aja itu biasa kok disoal-soal dikasih tahu bahwasanya kecepatan udara itu 340 meter per second kayak gitu. Nah, PP di sini adalah kecepatan si pengamat gitu. Nah, kecepatan si pengamat atau kecepatan pengamat aja. Oke. Nah, berbanding dengan namanya Fs. Fs ini gimana cara ngitungnya? Berarti V plus minus Vs, ikutin template yang ada di atas kayak itu. Nah, V di sini itu juga kecepatan udara. Nah, Vs di sini adalah kecepatan si sumber. Kecepatan si sumber. Nah, sekarang kan bertanya-tanya tuh, di sini kan ada plus, ada minus. Kapan dia plus, kapan dia minus, kayak gitu. Ini saya hapus ya. Sebelah sini, papan tulis ini saya hapus. Nah, cara ngingatnya, sebenarnya cara ngingatnya itu ingat satu aja, kayak gitu. Jadi misal gini nih, ini ada yang namanya sumber, kayak gitu ya. Wah, lagi-lagi sumbernya ambulan. Kenapa ambulan ya? Ya ada bunyinya wiu wiu, saya suka bunyi wiu 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 gitu. Oke, ambulan ini sebagai sumber kayak gitu. Ambulan ini sebagai sumber, kenapa? Karena dia mengeluarkan bunyi wiu wiu wiu. Sementara di sini ada seorang pengamat gitu. Kenapa pengamat? Ya
pilihannya cuma ada dua gitu. Kalau nggak sumber, pengamat. Jadi kalau misalnya si orang ini bukan si sumber, ya si pengamat ya gitu. Nah, si sumber misalnya bergerak kemari, berarti si sumber punya namanya kecepatan Vs. Dia mengeluarkan bunyi, berarti punya yang namanya frekuensi suara, kayak gitu. Nah, di tempat ini, misalnya si pengamatnya bergerak kemari, kayak gitu, bergerak mendekati si pengsumber, kayak gitu. Si pengamat juga punya yang namanya kecepatan mengamat, namanya Vp, dan punya frekuensi yang didengarkan pengamat, namanya Fp, kayak gitu. Nah, ingat salah satu aja ya. Ketika, ingat ini poin paling penting, sisanya kebalikan. Ketika pengamat atau VP mendekati sumber, maka nilainya adalah positif. Maka nilainya adalah positif. Ingat nih, ketika pengamat mendekati sumber, maka nilainya adalah positif VP-nya. Kalau gitu, kalau menjauhi sumber, berarti gimana? Kalau pengamat menjauhi sumber, kebalikan. Berarti nilainya adalah negatif. Nah, berlaku kebalikan yang sama kepada si sumber. Berarti kalau pengamat mendekati sumber positif, ketika sumber mendekati pengamat, nilainya adalah negatif. Dan ketika sumber menjauhi pengamat, nilainya adalah positif. Connect ya. Jadi ingat salah satu aja, bisa langsung kehafal semuanya. Ingat satu, sisanya kebalikan gitu. Connect ya. Ini ya. Jadi misalnya nih, apa namanya tuh, kembali ke lanjutan tadi, ada ambulan misalnya, ada ambulan mengeluarkan frekuensi wiu wiu wiu, bergerak kemari kayak gitu. Dan di sini ada seorang pengamat, pengamatnya bergerak kemari juga kayak gitu. Oke, ini sebagai sumber, ini VS ya, sorry, ini VS, terus kemudian di sini ada VP kayak gitu. Gimana persamaan efek Doppler yang satu ini? Efek Dopplernya berarti FP per dengan Fs sama dengan berapa? V plus V pengamat mendekati sumber. Pengamat mendekati sumber berarti nilainya adalah positif dan berarti di sini Fp sama dengan F plus Vp per Fs sama dengan V sumber mendekati pengamat, berarti di sini nilainya negatif, berarti V dikurang dengan Fs. Maka persamaan pada kasus ini adalah Fp per Fs sama dengan V tambah Vp per V kurang Ps. Gitu. Nah, contoh soalnya gimana Bang Ipul? Yuk kita bahas contoh soalnya yuk. Contoh soal ini bisa saya hapus ya. Oke. Contoh soalnya seperti ini kira-kira. Contoh soalnya gimana? Belum direkam berdasarkan tanggal ternyata. Oke, jangan-jangan lari kemari tadi. Bentar ya. Ini Oke, ini ada contoh soal nih. Contoh soal ini ya. Contoh soal ya itu. Oke. Maaf agak lama dikit tadi, lupa di mana taruh. Oke, yuk. Nah, sekarang kita bahas nih. Seorang polisi dikejar maling. Lah kok ini kayaknya saya salah ngambil nih. Loh kok aneh dikit. Oh iya, oh ternyata emang soalnya agak aneh ternyata. Saya ambil soal ini dari internet soalnya. Seorang polisi dikejar maling gitu. Polisi yang ketakutan membunyikan sirine. Nah, berarti gimana tuh kisahnya? Yang pertama tuh karena mekanismenya cara ngejawab efek Doppler ini yang pertama buat gambar dulu. Buat gambar dulu. Jadi ya harus bisa menggambar, minimal sketsanya dapat ya gitu. Yuk kita gambarin gimana? Kita gambarin nih. Seorang polisi dikejar maling. Ini ada polisi membunyikan sirine saking takutnya ya, saking takutnya membunyikan sirine. Berarti dia sebagai siapa? Sebagai sumber, polisinya sebagai sumber kayak gitu. Berapa frekuensi sumber yang dihasilkan? 680 Hz kayak gitu. Nah, kecepatan polisi sendiri atau kecepatan sumber sendiri adalah 20 meter per second kayak gitu. Mereka
seorang polisi dikejar maling, polisinya lari kayak gitu. Nah, ini berarti di sini ada maling nih. Nah, sekarang kita tentuin arahnya. Kalau malingnya arah kemari, polisinya arah kemana? Arah kemari. Kenapa? Karena kejadiannya polisi dikejar maling kayak gitu ya. Walaupun ini nggak mungkin ya. Yang biasanya terjadi kan maling nih dikejar polisi kayak gitu. Nah, sementara si maling mengejar polisi dengan kecepatan 40 meter per second. Ya udah nih, berarti kecepatan siapa? Kecepatan si. Nah, si maling sebagai apa di sini? Kalau polisi sudah sebagai sumber, maka otomatis malingnya sebagai pengamat kayak gitu. Nah, berapa kecepatan si pengamat? 40 meter per second. Nah, kecepatan udara yang mempengaruhinya adalah 320 meter per second. Frekuensi yang didengar maling adalah titik-titik berapa? Yuk nih, apa tadi definisi efek Doppler? Efek Doppler adalah apa tadi definisi efek Doppler? Efek Doppler adalah perbandingan frekuensi yang didengar pengamat dengan frekuensi yang didengar si sumber. Apa tadi persamaan frekuensi pengamat? Yuk, apa tadi frekuensi pengamat? Frekuensi pengamat sama dengan V plus minus VP, kayak gitu ya. Oke, per apa tadi rumus frekuensi sumber? V plus minus PS, kayak gitu. Yuk, FP-nya berapa nih? FP per dengan FS sama dengan V-nya berapa tadi? 320. Nah, sekarang pengamatnya mendekati sumber. Berarti nilainya positif atau negatif nih? Berarti VP-nya nilainya positif. Nah, sekarang sumber menjauhi pengamat. Berarti nilainya adalah positif juga. Berarti 320 ditambah berapa nih coy? Tambah dengan 40 per 320 ditambah dengan 220 juga. Kayak gitu. Oke, berarti berapa nih kalau kita jembrengin kayak gitu. Yuk, ini dikit-dikit ya. FP berapa nih? Yuk, sini aja deh. Buat kemari agak luas sedikit. Yuk, berapa nih? Berapa nih? FP sama dengan 320 tambah 40. Berarti 360 gitu. 360 per FS ya. FS berapa tadi yang didengar? FS-nya adalah 680 per 320 tambah 20, 340. Mampus kau. Dapatnya 2. Berarti FP-nya kali silang ya. Berarti 2 dikali 360 sama dengan 720 Hz. Nah, itulah frekuensi yang didengar oleh pengamat. Connect ya?